Disclaimer dulu, sebelum gue buat video ngopi, gue kira drama itu nggak bakal panjang banget, tapi ternyata sampai sekarang itu masih belum selesai. Dan menurut gue ini menarik banget buat kita lihat karena kita bisa sama-sama tahu nih mana opini yang bener dan menurut gue mana opini yang justru merendahkan suatu gender gitu ya. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bersama Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal drama kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ini adalah perseteruan antara salah satu konten kreator, Mas Excel. Dia adalah member dari JWS Bros. Terus kemudian temennya Coki Pardede. Dia juga sempat ikut drama musikal dan segala macam. Gue ngikutin sepak terjangnya dia. Dia buat konten di Shorts. Terus abis itu dia juga buat konten di Reels, di TikTok. Dan ada salah satu konten yang menurut gue lucu banget yang dia upload. Itu konten kalau misalnya dia ngaku-ngaku suaminya Pevita Pierce. Suami aku punya kafe dan di kafenya itu ada menu strawberry matcha. Halo, gue suaminya Pevita dan di kafe gue ada menu strawberry matcha. Terus waktu itu aku lihat, Ya, itu gue percaya ya. Dan kemudian perseteruannya antara dia melawan seorang selebgram, oke, namanya Michelle Halim, Kak Michelle Halim. Jadi selebgram ini kalau misalnya lu lihat sepak terjangnya emang agak sedikit seru juga gitu ya, karena udah ada 3 berita yang gue lihat kalau misalkan dia sering banget ribut sama netizen. Pertama, ribut karena Michelle ini ketahuan jual tiket konser Blackpink reseller ya, jadi 15 juta. Yang kedua, jadi Kak Michelle itu dituding body shaming gara-gara ngelihat model dari Victoria Secret Angel gitu ya. Terus yang ketiga itu drama yang baru-baru ini terjadi gitu, di mana Michelle Halim sendiri itu secara tidak sadar diduga melakukan doxing anak di bawah umur ke salah seorang yang sedang berkomentar tentang apa yang lagi diangkat topik, which is itu ngomongin soal kalau bukan donatur dilarang ngatur. Doxlian utamanya itu ada di videonya Kak Michelle Halim ini 2 minggu yang lalu diupload. Jadi dia ngereaksi salah satu komentar dari mas-mas yang ngomongin soal selain donatur dilarang ngatur. Dia bilang dia setuju, tapi ada tapinya. Setuju dengan statement selain donatur dilarang ngatur. Karena biasanya yang diatur sama donatur antara pengemis ataupun pelacur. Mas tahan, Mas, jangan langsung seperti itu, Stat. Aduh. Coba kita lihat callback dari misalnya. Pantes nggak dikasih harta berlebihan, miskin aja maksiat, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sok ngatur. Oke, jadi callbacknya atau perlawanan argumennya ngomongin soal duit ya, oke. Nah, tapi bukan ini sebenarnya yang dikomentarin sama Mas Excel, tapi video satunya lagi yang emang diupload. Yang ini. Serius, biasanya cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur atau kurang tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Nah, video ini yang akhirnya dokumentari sama Mas Excel, dan menurut gua videonya Mas Excel ngomentarin video ini tuh bagus banget. Dia nggak tahu kalau misalkan justru statement yang kayak gini secara tidak langsung merendahkan perempuan, karena jadi orang-orang bakal menormalisasi dengan adanya video ini ya, perempuan bisa diatur dengan dikasih uang sama donatur kayak gitu. Videonya bagus banget. Gua pengen lu semua lihat juga gitu argumentasinya dari Mas Excel gitu ya. Kalau nggak salah tuh videonya yang ini. Cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa, gue? Tolong. Breezingnya tai banget. Langsung nanya itu cewek siapa, boy? Donaturnya kandangin dia dulu dong. Statement kayak begitu yang akhirnya Bukan gua ya yang klik soundboard itu Excelnya sendiri. membuat banyak orang berpikir kalau perempuan itu bodoh. Padahal perempuan yang bodoh itu cuma dia. Gue juga heran kenapa pas ngomong matanya ngeliat ke dirinya sendiri, bukan ngeliat ke kamera. Ini ngeliat ke kamera, ini ngeliat ke dirinya sendiri. Gue waktu di mall ini jadi ingat PewDiePie waktu dia di sama vegan aja namanya ya. PewDiePie vegan ya. Jadi konteksnya itu 8 tahun yang lalu. Oke, PewDiePie itu dikomentarin sama cewek vegan gitu. Oke, cewek vegan itu ngerosting PewDiePie, bilang kalau misalnya lu punya banyak subscriber tapi kok lu nggak ngapa-ngapain gitu, lu ngapain ada di sini, coba lu ngelakuin sesuatu yang bener buat society gitu. Terus habis itu di roasting balik sama PewDiePie yang percis banget ngomongin soal lu nengok kemana sih kalau bisa buat video ya, kayak gue aja sendiri gitu ya. Gue nengok kesini soalnya layar monitor gue ada 3 nih. Nih 1. Jadi gue ngeliat ke lu nih sebenarnya niatan gue, tapi ya begitu, adalah. Ya kayak gitu, kita lihat videonya PewDiePie, oke? If you don't have a core that to one of your other videos. PewDiePie is the most subscribed to YouTube channel with 37 million subscribers.
subscribers? 46. 37. Mana ya? What is he in subscribers? What is she looking at when she says that? What is he doing with those? Kangen gue era-era PewDiePie ini men. Damn. Camera's right here. You gotta. What are you looking? Don't. So slutty. Nah pokoknya itulah. Ya lanjut komentarnya Mas Excel. Sorry banget kalau misalnya gue potong. Oke, maaf banget. Reflect. I don't know why she looking at herself. Oke, serius ya. Yang dia lakuin itu namanya teknik manipulasi, false dilemma, dan guilt tripping. Dimana dia membuat audiensnya merasa Ini keren, buruk ini jika keren. tidak setuju. Sehingga mereka mungkin menerima statementnya tanpa berpikir kritis. Nih gue suka gimana caranya Mas Excel ngejelasin juga sama teorinya kalau misalkan sesuatu yang dilakuin sama Kak Misel itu emang beneran ada juga secara teori buku kayak gitu. Dan ini kalau misalnya lu lihat di kolom komentarnya, di komen sama banyak banget orang-orang Chain Blue juga. Ada Om Paul Shady, hey it's my bro. Ada Tretan Muslim dan kawan-kawan. Dan gak jarang juga banyak perempuan yang setuju dengan komentarnya Mas Excel. Oke, bersembunyi di balik kata realistis. Oke, pengen ikutan bahas juga boleh gak sih? Keren Mas, ilmiah dan kawan-kawan. Karena udah termanipulasi dengan perasaan bersalah. Kok bisa gitu? Dia menekan audiens secara emosional. Kalau gue sinis atau tersinggung, berarti gue nganggur. Dan gue gak mau kelihatan seperti itu. Jadi lebih baik gue diam atau setuju. Dan itu adalah salah satu manipulasi membungkam kritik dengan rasa malu dan bersalah. Nah, ketika Damn. Keren banget. Dan gue juga baru tahu lah ada guilt tripping. It's tripping man, it's tripping. Thank you Mas Excel, thank you. Gue kira cuma bisa ngerosting sama nyindir-nyindir orang lewat video-video pendek doang sama makan-makan di JWS Bros. Lu cerdas banget coy, anjir dari satu video ini doang kacau. seseorang sudah terjebak dalam perasaan bersalah, mereka akan jadi kurang rasional dan lebih mudah menerima narasi yang diberikan. Padahal dalam diskusi yang sehat, merasa tersinggung itu adalah hal yang normal ketika ada penjelasan logis di baliknya. Teknik manipulasinya mematikan pola pikir kritis pendengarnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, Iya, yang betul. bisa memanipulasi kita bukan orang-orang terdekat doang, tapi juga orang random berjarak 100 kilo. Terus gimana? Ya makanya di video ngopi ini gue selalu kasih tau ke lu semua. Kalau misalnya ada pendapat, lo ada tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau misalnya emang ada beberapa statement gue yang keliru, lu bisa memperbaiki itu semua. Dan gue sangat amat dengan senang hati membaca dan juga ngerespon komentar lu. Terima kasih banyak sobat-sobatku sekalian yang lebih pinter dibanding saya. Karena dengan statement selain donatur dilarang ngatur. Gue akan bahas di video selanjutnya karena ubur-ubur ikan lele takut bertele-telele. Kalau untuk part 2. Cowok. Yes, itu. Nah, buat lo semua yang nggak tahu, jadi yang respon nggak cuman Mas Excel doang, tapi juga ada beberapa orang-orang yang emang langsung nge-DM Instagram akunnya Kak Misel. Salah satunya adalah seorang ibu yang berkomentar tentang video yang sedang kita bahas ini, kayak gitu. Nah, cuman yang agak sedikit sangat disayangkannya itu adalah tanggapan dari Misel Halimnya sendiri yang justru ketika emang di DM diajak diskusi tapi malah langsung di instastoryin kalau misalkan ada orang yang ngediskusi, terus abis itu bahkan sampai nge-screenshot dan juga ngebandingin antara anak dari si ibunya sendiri yang emang respon di DM Instagram sama keteknya dia. Ini udah di call out sama seseorang gitu ya di Twitter @saladinx itu. Dia buat caption, ini orang kacau banget, seorang anak kecil yang gak tahu apa-apa dibully dan didoxing di story Instagramnya Misel Halim, disandingin sama ketek dia yang lebih mulus dan asli mukanya gak disensor sama dia. Tapi ditambahin stikernya sama Saladin biar bukan doxing gitu. Terus habis itu dikasih tahu juga kalau misalnya ternyata nggak cuma dia sayangin anak SD, dia juga doxing karyawan Jogja Group, padahal masnya juga biasa aja menanggapinya dan segala macam kayak gitu. Nah konteks yang lebih detail lagi lu bisa nge-scroll di bawah kayak gitu. Yang ini ternyata ibu awalnya mengingatkan biar nggak bobo fisik, sampai si ibunya mungkin sebel lihat story si Miha dan ikut ngatain juga. Si Miha marah dan bobo anak si ibu. Gak tau dah siapa yang salah. Intinya Mia ini ngatain orang tapi dikatain balik ngambek kayak gitu. Oke, ini rentetan awalnya di DM dulu kan sama si ibunya. Kak kok malah ngebalas fisik ya, kayak gak relate bla 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 segala macam, sampai pada akhirnya ada poin di mana langsung dibandingin antara foto anaknya dan juga Kak Misel seperti itu. Makanya orang-orang pada akhirnya jengkel sama apa yang sedang dilakuin sama Kak Misel di Instagram. Yang sampai sekarang drama kalimat kalau donatur jangan ngatur itu masih belum selesai. Karena setelah Mas Excel buat video respon, direspon lagi sama Kak Misel. Responnya mana ya? Lupa gua bentar. Kalau nggak salah tuh ini.
tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa gue? Tai banget. Kalimat itu bikin gue ketawa mulu, kentut lah. Tolong donaturnya kandangin dia dulu dong. Statement Udah, cup, egonya tersakitin ya karena kurang uang. Men, lagi-lagi argumentasinya ngebahas tentang duit, man, please. Gue pengen seenggaknya ada kalimat yang pinter gitu, maksudnya emang bisa membalas argumennya Mas Excel. Oke. Tingkat padat bukan coba yang ngerti komen di bawah. Oke, dibalas lagi sama Mas Excel kayak gitu. Balasannya kayak gini. Egonya tersakitin ya karena kurang uang. nah, Hebat Dilan, gak beda jauh sama Zega. Men, gue lebih pilih Zega, anjir. Apaan sih lu? itu adalah contoh argumen yang gak ada isinya atau jelek. Michelle, sini gue ajarin gimana cara berargumen dengan baik. Fokus ke objektifnya. Selain donatur, dilarang ngatur. Men, sampai Coki Pardede juga komen, men. Masanya ente jelasin begini, mbaknya gak ngerti. Gini bahasa yang mungkin beliau paham. Gak. Sama-sama nih, gak. Jujur gue gak tahu anjir ini apa referensinya, kentut banget Coki Pardede. Kalau hak mengatur hanya diberikan berdasarkan kontribusi finansial, maka aspek emosional, komunikasi, kerjasama yang merupakan pilar sebuah hubungan, menurut gue berpotensi diabaikan nanti. Betul. Setuju gue juga. Studi dari social psychologist Elaine Hatfield, Equity, Theory, and Research. Dikatakan Ngeri hubungan banget. yang terlalu transaksional Udah cenderung mulai ngasih referensi nih, ngeri banget nih Mas Excel dan nih. komunikasi yang sama pentingnya. Nah, berarti hati-hati buat teman-teman yang punya mindset kalau hubungan itu transaksional. Nanti kalau hubungannya rapuh, jangan salahin pasangannya. John Paul Sartre dalam Being and Nothingness mengatakan jika cinta direduksi menjadi transaksi, maka itu bukan lagi cinta sejati, melainkan bentuk objektifikasi di mana satu pihak dipergunakan sebagai alat. Hey! Itu berarti sama aja kayak cinta satu arah dong. Oh. Gue pernah merasakan itu. Berarti statement selain donatur dilarang ngatur atau mindset hubungan transaksional ini secara nggak langsung merendahkan kaum wanita itu sendiri karena memiliki pola pikir seperti alat. Nah itu dia Michelle hasil argumen kalau berpikir dulu sebelum ngomong. Bukan ngomong dulu terus tantrum di Instastory. Sebenarnya salah nggak sih selain donatur dilarang ngatur? Secara pernyataan ini bisa memotivasi laki-laki untuk lebih bertanggung jawab. Tapi secara Betul. Versi lain ngeri tapi. potensi menjadi masalah dan rentan disalahartikan. Tapi kalau gue disuruh dengerin antara pakar-pakar ternama atau Michelle Halim, ya saya buang statement Michelle Halim 100 kilo. Kebanyakan ngobrol sama Coki Pardede. Iya, ternyata buah hasil dari setiap video-video yang dibuat sama Mas Excel ya dalam nge-sarkas dan segala macam. Gila, lu bisa melihat dari video perlawanan melawan Kak Michelle ini. Yang ironisnya adalah justru argumentasi yang dilemparkan sama Mas Excel itu malahan membela dan juga terlihat ini dari POV gue ya. Gue gak tahu dari POV perempuan kayak gimana, tapi dari POV gue justru malahan lebih mendukung hak-hak seorang perempuan dibanding videonya Kak Michelle sendiri yang sebagai seorang perempuan kayak gitu loh. Nah ini juga di komen nih sama Ewang Ewing nih. Padahal sama dulu membela wanita bang, kok yang gak setuju followers dia yang kebanyakan wanita juga. Enggak. Kalau misalnya lu lihat di videonya Michelle udah pada banyak juga yang emang gak setuju gitu sama perkataannya. Terus apakah udah selesai dengan video itu doang? Belum. Dibalas lagi. Oke, sama Kak Michelle. Part 2 curhatan Oh bukan yang ini. Bentar, yang mana ini kak ya? Kalau kalian cewek-cewek nggak mau sama cowok donatur, cowok provider, nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Hidup itu pilihan. Tapi kalau pilihannya nggak enak, jangan ngajak-ngajak. Nah kayak gitu balasannya, oke. Jujur sebagai orang yang ada di pihak ketiga, pertarungan sengit antara Mas, gue nggak bisa bilang sengit juga sih kalau misalnya lihat dari instastorynya. Instastory Mas Asjo kayak Mas Excel tuh kayak damai banget gitu, cuma 2. Sementara instastorynya gak bisa sampai titik-titik dan masih membahas tentang donatur gitu. Mungkin dari situ kita bisa tahu sebenarnya siapa yang sedang unggul gitu ya dalam drama ini. Cuman kita harus sama-sama paham gitu ya, dalam perseteruan ini ada seorang anak-anak yang berpotensi kena doxing. Bukan berpotensi lagi, emang sepertinya diduga kena doxing. Dan udah dikomentari juga sama orang-orang lain gitu ya, emang ngelihat perseteruan ini. Kayak misalkan komentar dari Mbak Bude Peji. Buat kalian adik-adik yang pada cari duitnya dari medsos, seru ya.
semua pihak punya argumennya sendiri. Cuma yang disayangkan jadi ada korban, yaitu anak-anak yang mestinya nggak perlu diseret-seret ke dalam situasi kalian. Dan mungkin kalian cuma have fun aja. Ibaratnya ledek-ledekan with your smarty mouth. Yang satu menawarkan value. Oke, jadi buat gue sendiri yang baru aja ngeliat dramanya, dan gue bisa bilang ini gue cukup objektif gitu, meskipun gue laki-laki mungkin bakal disamain dengan berarti lo ada di sisinya Mas Excel soalnya lo laki-laki, kagak gitu. Gue juga girly dalam hati gitu, nggak usah khawatir. Kalau misalnya gue lihat sampai pada akhirnya masuk ke dalam permasalahan diduga doxing anak-anak, gue rasa itu pilihannya Kak Michelle sih. Dalam pada akhirnya nge-insta story dan juga nge-expose muka anak kecil dan dibandingin sama ketek. Gue rasa Mas Excel sendiri itu kayaknya gak akan kepikiran melakukan hal seperti itu gitu cuy. Ya, dan kita bakal skip respon dari kedua ininya, orang ini sampai pada akhirnya di respon terakhir dari Mas Excel. Dia gak pengen panjang-panjangin lagi, dan menurut dia tuh justru yang bisa bikin kita harus fokus itu adalah bagaimana ada korban yang dikasih tahu sama Mbak Bude Puji ini. Ini banyak yang nge-DM gue kalau sebelah mulai tantrum-tantrum, habis itu mulai body shaming, doxing, rasisme dan sebagainya. Gue juga kena guys. Gue bukannya mau mendukung dia, tapi gue mau kasih tau kalian kalau gue nggak benci itu orang. Gue datang untuk men-challenge statementnya. That's it. Kalau kalian ngomong ke dia terus direspon, that's on you. Harusnya beberapa video terakhir itu mengajarkan kalian Untuk berani berpikir. berbicara. Anjay. Oke, do what you have to do. Tapi selesaikan dengan rasional. Itu poin gue sebenarnya. Kalau misalkan kalian lapor-lapor ke gue, bang ini diginiin, bang ini diginiin, bang. Jujur, gue mending main laswar. Bukan laswar dong, pasti di toilet kan? Tahu gue. Tahu nih siapa nih ngerekomen nih. Nah, poinnya bagus. Jadi Mas Excel sendiri justru emang pengen fokus ke dalam pembalasan statement dari Kak Michelle itu sendiri gitu. Sementara ketika orang-orang itu invest sama masalah dramanya, mereka mungkin menemukan hal lain yang mungkin gak ditemuin sama Mas Excel, yaitu fakta kalau misalkan mungkin aja ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin aja ngebuat Kak Michelle sendiri itu justru kayak ini kayaknya harus dikomentarin lebih dalam lagi gitu. Bahkan ada kolom komentar kayak pasti ada heran kenapa masih bisa chill dan setengah ini sementara kubu sebelah kelihatan udah ketek-ketek dan tantrum. Orang yang bergabung dengan data pasti lebih chill karena percaya diri dengan data yang dia udah baca. Sementara yang argumen menghina fisik dan doxing endingnya nyerang personal. Karena apa? Karena tidak cerdas secara emosi dan tidak bisa mengendalikan perasaan dia sendiri. Kayak gitu. Terus habis itu ada yang bilang dia selalu gitu, kalau kalah argumen pasti ngatain orang miskin, bully fisik, doxing dan lain-lain, padahal nggak sadar dia juga nggak percaya diri. Makanya ini gue nggak tahu apakah ini beneran fakta atau kagak gitu ya. Jadi kayak ketika orang-orang sendiri nyari tahu soal dramanya, mereka kayak menemukan fakta lain kok. Ternyata Kak Michelle ini kalau misalkan dilihat lebih dalam lagi ketika emang sedang berseteru dengan orang bisa sampai parah gitu kelakuannya. Makanya dengan kehadiran Mas Excel ini yang sedang men-challenge argumentasinya dia tentang kalau bukan donatur nggak usah ngatur, itu justru malah nge-reveal the darkest secret gitu. Dari Kak Michelle itu sendiri gitu loh cuy. Dan bahkan ini udah sampai di Twitter dan orang-orang pun komentarnya hampir banyak yang mendukung gitu ya apa yang emang disampaikan sama Mas Excel gitu. Kita bakal baca beberapa dari komentarnya. Terus habis itu ada yang syok parah bilang kalau misalkan dia itu nangis, doxingnya keterlaluan. Ada yang bilang diajak diskusi kok nge-hate, langsung mention tempat kerja dan dia mengiyakan mau hancurin karir orang tersebut. Paling parah ya post foto anak. Nah kayak gitu. Terus habis itu ada yang bilang menurut gue konten dia malah degrading the value of a woman. Gitu. Terus habis itu ada yang bilang kalau misalkan gue mau up di komun tapi gak jadi, ntar akun gue di SS terus di post di story ya. Mungkin gue pun berpotensi kena gitu, tapi gue nothing tulus lah, aib gue udah disebarin kemana-mana juga sama orang. Kayak gitu. Jadi kita tunggu nanti kelanjutannya kayak gimana, apakah masih lanjut atau kagak. Cuma yang jelas semoga drama ini gak sampai memakan korban yang diduga bakalan kena doxing lagi kayak gitu, oke? Takutnya bakalan secara sengaja atau nggak sengaja nyeret anak kecil lagi gitu. Bahkan ibu dari si anak ini udah
ngeklarifikasiin juga kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi banyak DM yang masuk ke Instagram saya yang merasa geram atas perlakuan doxing atau pembulian yang dilakukan oleh Mbak MH. Jadi seperti apa ceritanya? Seperti ini. Jadi pertama, MH ini membuat statement mengenai selain donatur dilarang ngatur. Kemudian Bang Excel merespon ketidaksetujuannya dengan penjelasan yang asertif. Nah, MH balas lagi nih. Keren ya, maksudnya kalau misalnya kita mendengarkan orang-orang yang emang terlihat sering banget membaca, jadi kita bisa tahu kosakata baru gitu. Yang bukan cuma pengen terlihat pinter, tapi emang kita jadi pengen cari tahu itu artinya apaan. Which is menurut gue itu bagus. Asertif, terus abis itu self... ya pokoknya banyak lah, gue sendiri lupa anjir, banyak banget itu bahasa-bahasa yang baru gue denger. Tapi dengan menyerang ke personal. Melihat hal tersebut, saya DM ke MH menjelaskan bahwa argumen itu harusnya tidak dibalas dengan menyerang ke personal gitu, cuman tidak digubris. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan pertanyaan ke arah personal. Sekali lagi saya memberikan pertanyaan bukan pernyataan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh MH, beliau melakukan doxing atau pembulian terhadap anak saya. Beliau menyampaikan statement seperti ini. Lebih putih ketek aku loh mbak daripada anak kamu gitu. Dan di situ dipajang foto anak saya yang diambil tanpa izin. Jujur saya sangat menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh MH ini sebagai public figure. Masih ada 1-2% DM yang masuk ke Instagram saya yang mewajarkan atas apa yang dilakukan oleh MH. Ya, kalau menurut teman-teman, apakah perilaku doxing atau ibunya masih bisa ngomong dengan tenang kayak gini loh, maksud gue kecerdasan emosionalnya ngeri banget coy, tinggi banget ini. Oke. Jadi ya kalau misalkan gue record ya dramanya sampai tanggal 18 Maret 2025 ini terakhir sampai situ. Oke, di Twitter rame pada akhirnya ngomongin Michelle karena ya sampai ngeduga sampai terlihat mendoxing anak-anak gitu ya. sampai terlihat mendoxing dan bahkan ngebandingin sama salah satu bagian tubuhnya. Mas Excel sendiri udah menjelaskan juga konteks dari dia kenapa nge-up masalahnya dengan Michelle itu apa. Terus habis itu di Twitter pun udah nge-call out namanya Kak Michelle kayak gitu. Dan bahkan yang bikin gue kagetnya lagi adalah setelah gue cerita dramanya ada informasi baru yang menurut gue tuh kayak oh shit, apakah momen kayak gini terbiasa kah dirasain sama Kak Michelle Halim karena emang dari berita-berita sebelumnya yang pernah kena drama juga, kita nggak tahu. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar seperti biasa gitu ya. Semoga drama ini bisa, nggak tahu gue, bisa mengubah pola pikir ya, biar seenggaknya kita menghormati perempuan gitu, jangan gampang mendegradasi. Apalagi kita sebagai laki-laki harus hati-hati, sangat harus hati-hati. Oke, apalagi kalau misalnya lu punya fakta kalau kita tuh sama-sama dilahirkan juga sama seorang perempuan. Oke, sebisa mungkin kalau misalnya akhirnya udah punya pasangan, udah punya istri dan segala macam, perlakukan dia dengan baik dan jangan sampai menyakiti perasaannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Gue pun gak luput dari sebuah masalah cuy. Mungkin aja nanti ke depannya atau sebelum-sebelumnya ada masalah-masalah yang emang pernah dilakuin sama gue gitu ya. Kita semua gak tahu gitu. Cuma yang jelas we are going to be a better man, better woman, better person, better people, better for everything gitu ya. Wal asri, demi masa, jangan lu menyanyiakan waktu, maka merugilah lu apalagi lu tidak menjadi manusia yang berkembang. Anjay. Terima kasih banyak udah nontonin Ngopi pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.